Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Dadang Hardiwan. Yang terhormat ini para senior, Pak Rohwan, Pak Mariadi yang sudah jadi kepala berkali-kali, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para purna karya di sini sebutannya, Pak, bukan purnawirawan kan. Saudara-saudara, adik-adik yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini saya diberi tema yang berat ini oleh Pak Adi. Temanya berat, Pak. Sering didengar tapi sebenarnya berat. Temanya adalah menggapai barokah dengan silaturahmi dan saling memaafkan. Nah, ini kan berat nih. Tapi sering kita dengar ya. Tetapi kalau kita mau kita bahas agak serius, ini berat. Bapak-bapak sering dengarkan berkat? Berkat sering dengar? Nah, berkat itu apa, Pak? Apa? Itu yang ditenteng ada nasinya ya kan? Kalau di kampung. Jadi berkat ini perspektifnya banyak sekali. Jadi kalau kita baca misalnya bukunya siapa? Kalau buku yang serius, bukunya itu Religion of Jawa. Ini karena orang BPS ini saya harus ceramah yang ilmiah ini. Kalau enggak nanti saya diprotes. Dan saya menjelaskan barokah ini harus ilmiah, harus bisa diteliti secara statistik nanti itu. Kalau enggak nanti akan kelihatan bahwa agama ini bohong. Karena saya sudah sering melihat bahwa agama ini dipahami dengan perspektif takhayul. Takhayul itu berkhayal. Jadi orang dengan khayalannya sendiri padahal sebenarnya bukan bagian dari agama. Nah, barokah ini kalau tidak kita bahas secara saintifik gitu, maka nanti agama ini akan jadi takhayul. Agama ini akan jadi cerita-cerita bohong. Padahal sebenarnya ada banyak sekali tema-tema di dalam Islam ini yang kalau kita kaji dengan menggunakan istilah yang sering saya gunakan akhir-akhir ini adalah kita ini mesti beriman dengan dalil dan data. Ya, ini cocok orang statistik ya, Pak. Jadi beriman dengan dalil dan data. Karena kalau beriman hanya dengan dalil saja, sudah terbukti banyak yang salah. Kalau orang bicara hanya data saja, banyak yang jadi sekuler. Maka harus dua-duanya harus kita gunakan. Kita ini harus beriman dengan dalil dan data. Nah, ini karena ini di depan para senior, peneliti, ahli statistik, wah saya nggak bisa main-main ya. Saya ini sebenarnya agak grogi juga berbicara di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa? Kalau salah, wah saya bisa dituntut ini. Maka tadi itu, memahami barokah juga harus benar. Kalau tadi itu berkat dianggap sebagai tentengan kalau pulang dari apa, Pak? Selamatan, bacaan. Nah itu yang dijelaskan di dalam bukunya tadi itu Religion of Jawa, Clifford Geertz namanya. Ini karena dosen ilmu politik ya begitu. Ya. Kemudian berkat bapak-bapak sering dengar di mana lagi? Ketika membaca konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Apa, Pak? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu ada berkat di situ. Itu tanda bahwa sebenarnya konstitusi kita ini banyak dipengaruhi oleh istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Berkah itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian apa lagi, Pak? Sering itu tadi Pak Rohwan tadi mengucapkan, Kepala BPS tadi juga mengucapkan. Di mana, Pak? Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan atas kalian
rahmat Allah atas kalian dan berkat Allah atas kalian. Luar biasa, itu doa ya. Jadi didoakan keselamatan, kedamaian, rahmat, kemudian mendapatkan berkah. Nah, kita sekarang ini akan membahas berkah itu sebenarnya apa itu. Wong kita ini sering mengucapkan berkah. Di kampung lagi selamatan dapat berkat. Membaca teks Undang-Undang Dasar 45, membaca berkat lagi. Mau pidato, ketemu orang, mendoakan semoga kita dapat berkah lagi. Dan banyak sekali sebenarnya, cuma kita ini kadang-kadang tidak sadar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada ayat begini, di dalam surat Al-A'raf ayat 96, halaman kedua, juz 9, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokatim minas samai wal ardi. Artinya, seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, loh ini syaratnya ini mendapatkan berkah. Syarat mendapatkan berkah adalah beriman dan bertakwa. Lafatahna alaihim barokatim minas samai wal ardi. Sungguh akan kami bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Kalau bumi ini dulu kaitannya dengan tadi ini, karena sosialisasi pertanian ini ya. Yang keluar dari bumi apa Pak? Yaitu tanaman-tanaman itu yang keluar dari bumi. Dulu belum dikenal yang namanya batu bara, kemudian minyak yang seperti sekarang belum. Nah, mungkin kalau dibahas juga ya, yang keluar tadi itu berkah dari dalam bumi itu tidak hanya hasil pertanian. Maka petani-petani Pak, petani-petani itu, petani kalau dalam bahasa Arab apa? Dulu sebelum Islam datang, petani itu bahasa Arabnya adalah kafir. Jadi orang kafir itu adalah petani. Jadi orang kampung saya itu orang kafir semua. Bapak-bapak ini nanti mau meneliti orang kafir semua nanti. Karena petani itu adalah orang kafir. Kafir itu berasal dari kata kafaro, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi to cover. Artinya apa Pak? Menutupi. Kenapa orang yang memiliki pekerjaan petani itu disebut sebagai kafir? Karena dulu kerjaannya nanam biji. Nanam biji ini ditaju tahu Pak? Dilubangi, kemudian bijinya itu kalau di sini jagung, gabah, itu dimasukkan ke dalam lubang, kemudian disempar pakai kaki begini. Nah, kemudian ditutup, ya kan? Nah, orang yang menutupi itulah yang disebut dengan petani. Jadi orang yang kerjaannya menutupi. Itu masih ada di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffarona batuhu. Nah, itu. Jadi masih ada satu di dalam Al-Quran, arti kufar atau dari kata kafaro, kafir tadi itu, masih ada satu di dalam Al-Quran yang artinya petani. Tapi kemudian setelah Islam datang, ada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Yang menyembunyikan kebenaran itu siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ada informasi di dalam kitab suci mereka bahwa nanti akan ada Rasul yang terakhir. Namanya Muhammad. Ada di dalam kitab Injil, ada di dalam kitab Taurat. Tetapi oleh mereka ditutupi. Maka mereka kemudian disebut sebagai orang kafir. Orang kafir artinya apa Pak? Berarti Pak? Orang yang menutupi informasi tentang kebenaran. Nah, itu namanya orang kafir. Jadi yang tadinya itu teknis sekali, urusannya adalah urusan nanam biji, tapi kemudian jadi ideologis. Ini adalah orang yang menutupi kebenaran. Nah, kemudian yang petani kemudian nggak kebagian nama, ya kan? Terus yang petani namanya apa? Karena orang kafir sudah diambil itu namanya. Terus orang petaninya jadi apa itu namanya? Namanya jadi al-fallah, Pak. Maka kalau kita buka kamus, al-fallah itu artinya adalah petani, berasal dari kata falaha. Maka di dalam Al-Quran ada surat Al-Mu'minun itu, yang ayat pertamanya adalah qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung. Berarti al-fallah artinya apa? Orang yang banyak untungnya. Nah, itu luar biasa. Jadi dulu petani itu adalah orang-orang yang beruntung. Sekarang gimana Pak? Itu dia.
Saya ini petani juga. Saya bikin pesantren di Rembang tadi itu, karena saya orang Rembang, asli lahir di Rembang. Saya ini anak petani. Bapak saya dulu nanam tebu, karena nanam padi itu nggak pernah untung. Namanya al-falah, artinya adalah orang yang banyak untungnya, tapi nanam padi nggak pernah untung. Maka kemudian tahun 90 kalau tidak salah itu, bapak saya banting setir. Kemudian nanam tebu, pakai TRI dulu Pak, tebu rakyat Indonesia. Itu lumayan, per hektar kalau sekarang ya dapat 25 sampai 30 juta. Nah ini yang jadi berkah kemudian, bisa naik haji dan lain sebagainya. Nah tapi kemudian akhir-akhir ini, kan lain lagi Pak ceritanya. Tebu terakhir ini, saya nanam tebu sekarang itu 5 hektar kira-kira. 5 lahan sendiri, kemudian nyewa-nyewa itu ya kira-kira 10 sampai ya belasan lah gitu. Tapi sekarang banyak ruginya. Nah itu kenapa tadi itu saya bersyukur sekali kalau ada sensus pertanian. Saya juga baru tahu. Karena kalau ada sensus pertanian, nah ini penting ini agar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang benar tentang usaha-usaha di bidang pertanian ini. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini hanya sekelumit aja ya. Sekarang pertanyaannya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengen berkah apa enggak? Pulang dari sini bawa berkah ya. Berkah itu artinya apa? Berkah itu oleh para ulama didefinisikan dengan ziyadatul khairi was sa'adah. Berkah itu artinya adalah bertambahnya khair. Nah, ini saya artikan khair dulu. Khair was sa'adah. Kalau khair artinya apa Pak? Kebaikan. Rata-rata mengartikan begitu ya, kebaikan. Kebaikan itu bisa didapatkan dengan cara apa? Maka kemudian kita punya bahasa lain. Bahasanya adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa artinya Pak? Nah itu dia. Padahal ikhtiar itu berasal dari kata khair. Khair tadi artinya apa? Kebaikan. Ini superlatif sebenarnya. Khair itu artinya yang terbaik. Kalau kita mau mendapatkan yang terbaik, maka kita harus ikhtiar. Itu bahasa Arab semua itu. Jadi kata khair kemudian membentuk kata ikhtiar. Jadi khair artinya yang terbaik, ikhtiar adalah proses yang bentuknya adalah usaha untuk mendapatkan yang terbaik. Apakah pasti kalau kita melakukan sesuatu yang terbaik, melakukan usaha kemudian berhasil kita dapatkan? Belum tentu. Harus ngapain Pak? Harus berdoa. Maka ibu-ibu dulu ditembak berapa orang pada saat masih muda? Berapa Bu? Yang mau menikah sama ibu berapa orang? Kalau ditembak oleh 4 orang, ibu-ibu bingung, ibu-ibu melakukan apa? Sholat. Sholatnya apa? Istikharah, bukan istiharoh. Kalau istiharoh itu berasal dari kata hayron, artinya bingung. Berarti sholat minta bingung. Tapi kalau sholat istikharah artinya sholat minta yang terbaik. Loh gitu. Jadi sebenarnya sholat istikharah itu juga bukan karena ditembak 4 orang, bukan. Tapi meminta kepada Allah, ya Allah, saya ini ingin suami yang terbaik. Jadi artinya adalah bertambahnya kebaikan atau sesuatu yang terbaik. Yang terbaik itu apa Bu? Yang ibu-ibu anggap sebagai yang terbaik apa? Di dalam Al-Quran ternyata, nah ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang banyak orang salah paham karena menganggap dunia ini tidak penting. Ini banyak orang ini, terutama bapak-bapak ini yang sudah sepuh ini, purna karya ini, nanti jangan sampai menganggap bahwa dunia ini nggak penting. Dunia itu penting. Mungkin guyonannya adalah memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh. Betul Bu? Betul ya. Banyak orang yang menganggap bahwa dunia ini nggak penting, padahal doanya adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita itu, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Jadi hasanah sama dengan khair tadi. Kalau hasanah cuma kebaikannya aja, kalau khair itu yang terbaik, superlatif. Jadi tadi itu. Maka lagi, misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ngantenan, mendoakannya gimana?
Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Itu agar mendapatkan keberkahan apa? Keberkahannya apa? Ya agar tadi itu ngantennya itu tidak hanya dapat kebaikan aja, tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan khair itu artinya adalah harta kekayaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti hafal semua ini, karena ini ada di juz amma ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al khair di situ artinya adalah uang itu. Artinya adalah harta kekayaan. Dan sesungguhnya manusia itu pada harta kekayaan itu cinta sekali. Betul nggak, Bu? Betul? Senang, boleh nggak? Boleh, ya. Tetapi kecintaannya itu harus dibatasi, kira-kira begitu. Jadi kita itu harus punya al-khair. Al-khair itu artinya adalah uang, satu. Yang kedua, uang ini harus jadi kebaikan. Kalau uang tidak jadi kebaikan, nah itu yang namanya ujian. Ujiannya nggak lulus berarti. Tetapi kalau uang kita ini menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan kebaikan, menjadi orang yang melakukan kebajikan, maka kita akan dapat berkah. Maka tadi itu artinya adalah ziyadatul khairi was sa'adah, dan kebahagiaan. Kebahagiaan bisa diukur, Bu? Bisa. Sekarang itu semua terkuantifikasi. Ini sekali lagi ngomong di depan orang yang ahlinya adalah ngukur. Jadi semuanya terkuantifikasi. Jadi kalau kebaikan terkuantifikasi enggak, Pak? Sekarang terkuantifikasi. Kemudian harta kekayaan Bapak-bapak pasti itu terkuantifikasi. Dihitung gampang harta kekayaan kita. Kalau jadi pejabat, kalau kepala BPS lapor ya, LHKPN, harta kekayaan berapa? Saya misalnya dulu pernah jadi komisaris LHKPN, misalnya gitu. Terkuantifikasi. Kebahagiaan, Pak, terkuantifikasi enggak? Terkuantifikasi. Sekarang bisa dihitung, ya kan? Indeks kebahagiaan. Negara paling bahagia mana, Pak? Norwegia, ya kan? Pokoknya negara-negara Skandinavia itu adalah negara-negara yang paling bahagia. Kenapa kok enggak kita? Kalau kita belum bahagia berarti itu tanda kita belum mendapatkan berkah. Kenapa yang dapat mereka kebahagiaan? Tapi kebahagiaannya di mana? Kebahagiaannya di dunia. Nah, kita ini orang Islam itu memang agak berat. Karena kita dituntut untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Nah, cuma kadang-kadang orang berpandangan bahwa dunia itu gak penting. Dunia itu bayangan katanya. Padahal tidak begitu. Islam memandang bahwa dunia ini adalah sesuatu yang real. Banyak yang memahami ayat salah misalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sering dengar bahwa dunia itu seperti permainan. Ya kan, Bu? Di dalam Al-Quran itu diulang-ulang tuh. Di dalam Al-Quran beberapa kali ya. Ada salah satu ayatnya begini. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah dunia ini kecuali adalah sendagurau dan permainan. Wah, saya ini sering ditanya, itu maksudnya gimana? Dunia kok permainan gitu. Saya nggak bisa jawab, Pak. Karena apa? Karena memang referensinya itu, karena dunia ini permainan, maka tinggalkan. Menurut saya ini nggak realistis. Saya kemudian baru mendapatkan inspirasi itu ketika dua anak saya, yang pertama dan kedua, anak saya 5 ini. Anaknya banyak ya. Barokah juga ini, barokah. Anak saya yang pertama dan kedua rebutan mobil-mobilan. Saya langsung ingat ayat ini saya pada saat itu. Kakaknya punya mobil-mobilan, dipakai adiknya cuma selisih 17 bulan. Kakaknya bilang, ini punya aku, dia bilang gitu. Saya langsung ingat ayat itu, kemudian ada kunci mobil di kantong saya kasih. Mas, namanya Hukmah. Mas Hukmah, ini Abah kasih mobil Abah. Mobil beneran ini. Enggak, aku enggak mau. Aku mau mobil-mobilan aja. Gitu. Itu berarti dunia itu seperti itu, Pak. Dunia itu seperti mainan. Kalau kita ini tidak dewasa secara spiritual, kalau dewasa itu kan pilihan ya.
Tua itu pasti ya, katanya kan gitu ya. Tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita semua ini mau jadi orang yang dewasa secara spiritual atau tidak, itu pilihan kita. Kalau kita sudah berkuasa, berarti kan harus menguasai mainan. Harus punya mainan nih. Yang dewasa punya mainan, kemudian punya kesadaran bahwa ini mainan, kasih adik aja gitu. Nanti akan dapat hadiah dari abah mobil beneran. Nah gitu. Kita juga begitu. Dihadiahi oleh Allah, dikasih tahu, diiming-imingi. Ini dunia ini kuasai. Ini ibarat mainan. Kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau dikasih kepada orang yang membutuhkan, nanti akan diganti yang lebih banyak. Atau ya, nanti di akhirat akan dikasih kehidupan yang lebih baik. Percaya gak Pak? Kok percaya gimana? Jangan-jangan bohong loh Al-Quran itu. Nah itu dia, makanya tadi itu syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Nah iman itu membenarkan sesuatu yang tidak bisa diverifikasi. Bapak-bapak itu percaya bahwa ada kemiskinan misalnya. Itu karena apa Pak? Karena Bapak melakukan apa tadi itu riset survei ya. Kemudian betul ternyata orang-orang di Rembang sana mengalami kerugian. Setiap hektar mengalami kerugian 15 juta tanam tebu itu. Bapak survei, datanya ada. Maka Bapak percaya. Tapi kalau Bapak dikasih tahu, nanti kalau Bapak dan Ibu memberikan sedekah, nanti akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Mendapatkan balasan 700 kali lipat. Bahkan tak terhingga. Nanti di akhirat mendapatkan balasan surga. Kalau yang tadi itu masih ditunggu di dunia ya kan? 10 kali lipat, yang lebih baik. Ayatnya itu 3 kali di dalam Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik. Kemudian ada lagi, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan dibalas dengan 10 kali lipat. Ini karena pertanian juga nih, saya bawakan ayat yang tentang pertanian. Kalau orang melakukan satu kebaikan, akan dibalas dengan 700 kali kebaikan. Sering dengar Pak ya? Karena ada ustadz yang ini ustadz sedekah, tapi ini salah konsepnya menurut saya ya, jangan diikuti. Jadi ada makomnya, jadi orang ini ada makomnya. Ada yang makomnya tadi itu, barang siapa yang berinfak satu, maka akan dibalas yang lebih baik. Satu dibalas 10 kali lipat, satu dibalas 7 kali lipat, satu dibalas tak terhingga. Nah bapak-bapak mesti tahu nih diri sendiri, saya ini makomnya yang levelnya ini yang mana? Yang lebih baik, yang 10 kali lipat, yang 700 kali lipat, atau yang tak terhingga? Kira-kira yang mana Pak? Yang mana? Yang lebih baik 10 kali lipat? Ya dicoba aja, bapak-bapak coba. Itu kan perlu namanya Pak? Percaya. Nah percayanya ini yang susah. Bapak-bapak gimana caranya percaya pada Al-Quran? Berarti kan harus melakukan riset lagi. Risetnya gimana? Melakukan riset yang bisa membuat kita ini percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya tadi itu, bahwa orang yang melakukan kebaikan akan dibalas yang lebih baik dan nanti di akhirat akan mendapatkan surga. Kan harus pakai riset. Itu tadi, makanya harus pakai dalil dan data. Itu beriman secara rasional. Maka keliru juga orang yang mengatakan bahwa beriman itu enggak rasional. Loh, iman itu rasional. Kenapa iman harus rasional? Kita diberikan akal agar kita ini bisa menilai ini kebenaran, ini yang tidak benar. Ini adalah ajaran yang benar, ini adalah ajaran yang tidak benar. Dan Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu membuktikan bahwa dia adalah kebenaran, Pak. Jadi ini kita buktikan lagi ya, sebelum masuk ke nanti itu materi berkahnya. Kita harus percaya dulu bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Kita mulai dari mana ini? Saya biasanya punya 4 argumen, tapi ini mungkin 2 saja yang saya sampaikan. Yang pertama dari aspek kebahasaannya, Pak.
Dari aspek kebahasaannya, Al-Quran sudah membuktikan bahwa dia adalah kebenaran. Misalnya nih, ini sekaligus saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu ini karena sudah habis Ramadan tadi itu, kita sudah terbiasa baca Quran. Nah, tapi berdasarkan riset saya, orang Indonesia ini yang bisa baca Al-Quran itu hanya 40%. Yang bisa membaca Al-Quran dengan benar itu hanya tidak lebih dari 4% dari 40%. Nah, yang ngerti artinya lebih sedikit lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu semua, bagaimana caranya agar kita percaya? Kita membaca Al-Quran dengan sekalian benar. Bapak-bapak misalnya kalau baca surat apa? Al-Asr misalnya ya. Ini langsung saya contohkan Al-Asr karena saya sering dengar ayat ini atau surat ini dibaca dengan tidak tepat. Biasanya dibaca dengan wal asri innal insana lafi khusrin illa, gitu kan? Nah, itu kurang tepat, Pak. Yang tepat wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. R semua belakangnya. Kemudian apa lagi? Yang biasanya tidak tepat lagi. Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Biasanya di min kulli amrin salam. Yang hilang apa, Pak? R-nya hilang satu. Ya. Kenapa begitu? Karena Al-Quran itu diturunkan pada konteks masyarakat Arab yang gila sastra pada saat itu. Maka Nabi Muhammad diberi mukjizat berupa ini Al-Quran. Quran itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi koran. Koran itu artinya bacaan, maka harus dibaca. Dan membacanya tadi itu harus pakai suara. Sampai terdengar puisinya. Keindahannya itu kedengeran. Sehingga kemudian mengalahkan para penyair pada saat itu. Jadi penyair-penyair itu kalah semua oleh Al-Quran ini. Padahal Nabi Muhammad tidak punya track record sebagai penyair sebelumnya. Tapi tiba-tiba mendapatkan kalimat-kalimat yang sangat indah. Kalimat yang pertama, ketika dapat wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Nah, itu rimanya apa, Pak? Qaf qaf mim mim mim. Maka ketika Nabi Muhammad berdakwah, kemudian orang mengatakan, ente ini majnun, bisa mengucapkan kalimat indah itu karena apa? Majnun. Majnun apa, Pak? Nah, itu dia, itu yang saya koreksi itu dulu tahun 2003. Majnun itu artinya bukan gila, tapi kerasukan jin. Karena mereka punya pandangan bahwa orang yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat indah itu adalah orang yang punya pembantu namanya jin. Jadi kalau orang sudah dirasuki jin dalam pandangan mereka, mereka menjadi jinius. Jadi jinius itu berasal dari bahasa Arab, jin. Nah, gitu. Maka kemudian dianggap sebagai orang pinter kan? Orang yang, nih kalau dalam masyarakat kita, padahal ya nggak pinter, nggak pernah kuliah di statistik misalnya. Tapi dianggap pinter, namanya orang pinter. Padahal ya nggak pinter, tapi dipercaya oleh masyarakat kita yang mistis tadi itu. Seolah-olah agama itu begitu, padahal enggak gitu. Nah, tadi itu Nabi Muhammad mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat indah, mengalahkan para penyair. Satu nih berarti ya, dari aspek puitisnya tadi itu, Nabi Muhammad sudah membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran. Kenapa? Karena Al-Quran ketika disampaikan tadi itu, orang-orang kafir tadi mengatakan ente majnun. Nah, kemudian Al-Quran nantang. Nah, ini kan pakai bukti. Nantangnya di mana? Kalau ente nggak percaya bahwa ini dari Allah, kalau ini dianggap dari jin, maka datangkan yang apa? Seperti Al-Quran. Yang seperti Al-Quran berarti ya banyak jumlahnya. Itu ada di mana? Dan ini buktinya ada di surat Al-Isra. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu. Loh, ada seandainya manusia dan jin berkolaborasi untuk membuat yang seperti Al-Quran, nggak akan bisa. Dan ternyata betul nggak ada yang bisa. Kemudian karena nggak ada yang bisa, turun. Udah, kalau nggak bisa yang seperti Al-Quran, 10 surat saja. Ternyata 10 surat pun nggak bisa.
Karena 10 surat nggak bisa, turun tantangannya menjadi hanya 1 surat saja. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. 1 aja, nggak bisa, Pak. Sampai hari ini tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Qur'an walaupun hanya 1 surat. Berarti Al-Qur'an benar apa enggak? Benar, dari 1 aspek tadi, puisinya. Yang kedua sekarang. Nih sekali lagi ini, bapak-bapak dan ibu-ibu mesti menghitung secara statistik berapa persen pernyataan Al-Quran yang sudah terbukti kebenarannya. Misalnya tadi itu surat-surat di juz Amma. Ada lagi yang rimanya bagus. Tabat yada abi lahabiu watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanaron zatalahab. Bacanya gitu ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kerasa Pak keindahan bahasanya? Itu akhirnya kol-kolah semua. Ya. Artinya adalah nanti itu Abu Lahab akan celaka. Tabat yada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanaron, dia akan masuk neraka. Saya selanaron zatalahab. Yang wah nerakanya itu menyala-nyala. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Juga istrinya itu yang pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Intinya surat ini mengatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka. Padahal pada saat itu Abu Lahab dan istrinya itu masih seger, belum purnakarya. Nah, gitu. Coba bayangkan Pak, kalau tiba-tiba Abu Lahab dan istrinya seperti Umar bin Khattab kemudian masuk Islam gitu gimana? Ini berarti prediksi Al-Quran terbukti. Bayangkan kalau 2 orang ini masuk Islam, waduh, Al-Quran sudah nggak relevan. Kita nggak halal bihalal. Kenapa? Nggak relevan. Wah itu banyak. Ya tadi itu informasi futuristiknya itu terpenuhi. Yang ketiga, ini satu-satu aja, karena nanti ini barokahnya harus sampai nih. Yang ketiga adalah isyarat saintifiknya itu terbukti semua. Tidak ada yang tidak terbukti, Pak. Ya kira-kira 80% lah. Sudah terbukti sekarang. Ada isyarat saintifik yang belum terbukti, tetapi tidak ada bukti kesalahannya. Nah, itu berarti belum terverifikasi. Benar atau salahnya belum terverifikasi. Misalnya apa? Misalnya ini yang agak mirip-mirip dengan pertanian itu. Laut terbelah menjadi 2. Marojal bahroini yaltaqiyan. Itu dulu gimana ceritanya? Nabi Muhammad kok bisa mengatakan laut itu terbelah jadi 2? Padahal Nabi Muhammad nggak pernah main-main ke laut, kira-kira begitu. Tapi kok tahu ada marojal bahroini yaltaqiyan itu? Kalau kita mungkin pernah lihat, mau mendarat di Ahmad Yani, kita lihat itu apa namanya? Laut itu ada yang satu warnanya biru, yang satu warnanya coklat, ya kan? Nah, tapi Nabi Muhammad nggak pernah naik pesawat, tapi tahu. Kenapa? Dapat wahyu. Dan itu banyak. Nah, sekali lagi, dengan tadi ini modal ini, maka kita, Bapak dan Ibu semua, kita ini bisa percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini adalah kebenaran. Berarti Al-Quran kita imani. Jadi kira-kira gini, kalau bahasa statistiknya. Jadi ketika Al-Quran berbicara tentang segala sesuatu yang bersifat verifikatif ternyata benar, maka ketika Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang unverifikatif, harus kita apakan, Pak? Harus kita imani. Itu. Jadi gampang, ya tadi itu, saya ulangi lagi. Ketika Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang bersifat verifikatif ternyata benar, maka ketika Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang unverifikatif, apa itu? Akhirat, surga, neraka, tadi itu, janji-janji Allah. Masa orang, misalnya infak tadi itu, yang dibaca oleh putranya Pak Aidin tadi itu kan orang yang muttaqin tadi. Jadi tadi syaratnya beriman dan bertakwa. Muttaqin itu bagaimana? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Syaratnya bagaimana? Muttaqin tadi itu. Ini harus ada melakukan sesuatu.
menginfakkan dalam keadaan lapang, wadorro, dan dalam keadaan sempit. Wal afina anin nas, dan saling memaafkan antar sesama manusia. Jadi ini udah dapat, Pak. Jadi kalau ketemu tadi itu sudah saling bermaaf-maafan. Nah, yang perlu ditingkatkan berarti adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Kalau kita ini lagi banyak duit gampang. Infaknya gampang kan, Pak? Bermaaf-maafan gampang enggak? Kadang-kadang enggak gampang juga ya. Tapi kita bersyukur karena di kantor ada budaya ini, budaya bermaaf-maafan. Yang tadinya sulit mau bermaaf-maafan, akhirnya kejeblok juga ya kan? Akhirnya bermaaf-maafan. Nah, ini Bapak dan Ibu semua. Ini saya mau cerita. Ini berkaitan dengan pertanian juga, sekalian ini. Ini untuk meyakinkan kita semua. Saya itu dulu, ini cerita nggak apa-apa ya Pak? Cerita ini. Ya semoga memotivasi kita semua. Saya ini kan orang desa tadi itu. Tanaman saya tebu. Tahun 2011, ini biar berkahnya lebih konkret nih. Tahun 2011 saya berpikir, ini banyak yang memahami Islam ini kok nggak pas ini menurut saya gitu. Ya. Karena tadi itu memahaminya tidak pakai dalil dan data. Hanya pakai dalil saja atau memakai data saja. Nah, ini berbahaya menurut saya. Maka kemudian saya berinisiatif, saya harus bikin pesantren. Saya sudah ada pesantren, pesantrennya bapak saya di kampung. Tapi pesantrennya ya dikelola secara apa adanya. Ya tadi itu, tradisional. Yang tadi itu pemikirannya ya nggak seperti yang tadi saya sampaikan. Tidak pakai data, ya hanya pakai dalil aja. Harus pakai data. Bagaimana caranya? Ini harus merekrut anak-anak muda lulusan SMA. Saya akhirnya rekrut, Pak. Saya rekrut 20 orang. Saya pada saat itu berpikir, kalau orang-orang Yahudi aja berani 20%, masa saya nggak berani 30%? Akhirnya saya ambil 30%. Kira-kira tadi 100 juta per tahun saya dapat gitu. Saya ambil 30 juta. Ternyata yang daftar banyak. Yang daftar itu 250 orang. Padahal saya hanya punya uang yang kalau dikasih beasiswa itu cukup hanya untuk 20 orang. Kan tadi itu 30 juta itu IAIN waktu itu SPP-nya 750.000. Maka bisa untuk bayar SPP 1 tahun. Nah kemudian ternyata itu orang-orang di kampung saya yang nanam tebu itu, Pak Nasih, ini tebunya dikasih apa? Kok bagus? Dia bilang gitu. Loh ya saya nggak tahu, saya di Jakarta. Saya kan di Jakarta, ngajar di Jakarta bolak-balik gitu. Maka kemudian saya bilang ya saya nggak tahu. Yang tahu kan ibu-ibu semua. Nah kemudian tahun berikutnya karena bagus tuh hasilnya meningkat. Nah ini mulai saya agak percaya pada barokah. Tadinya saya nggak mikir juga barokah itu apa Pak. Betul itu. Saya menyampaikan apa adanya nih. Saya dulu nggak percaya sama namanya barokah itu. Kemudian tahun kedua ini saya minta